Ketika Snake Lens Douluo berbalik dan menerkam, auranya sudah benar-benar berubah untuk menargetkan Yang Wudi. Dengan perbedaan level kekuatan roh, dia bisa sepenuhnya mengubah targetnya sesuai keinginannya. Ketika dia menargetkan Yang Wudi, dia segera menemukan bahwa tubuh orang ini tampak penuh dengan titik lemah. Selain itu, ini tidak sengaja diekspos, tetapi justru merupakan titik lemah. Seolah-olah dimanapun dia menyodorkan tombak ularnya, dia bisa langsung memberinya 1000 luka dan 100 lubang. Ini juga fakta. Bahkan setelah Yang Wudi menusukkan tombak itu, Snake Lens Douluo masih merasakan hal yang sama. Namun, dia masih tidak bisa menggunakan tombak ularnya untuk memberikan pukulan mematikan pada lawannya, karena dia jelas merasakan bahwa jika tombak ularnya mendarat pada lawan, maka tombak gelap di tangannya itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menembusnya. Cincin roh kedua berkedip pada tombak gelap yang mekar dengan cahaya. Itu hanya kemampuan sederhana, yang disebut Purse. Ini meningkatkan daya penetrasi 100%. Yang Wudi masih kekuatan level Spirit Douluo, dan setiap cincin rohnya semua terfokus pada serangan. Bahkan gelar Douluo di depannya ini tidak setara dengan pelanggaran murni. Itu jelas menunjukkan betapa kuatnya pelanggaran Yang Wudi. Tombak itu, penuh dengan keputusasaan pahit, dengan kaku bertemu dengan 9 bayangan Snake Lens Douluo dan menyatu menjadi satu, dan Purple Snake Lens hanya bisa bertemu dengan tombak pemecah jiwa Yang Wudi dari depan. Dia, Yang Wudi tiba-tiba berteriak keras pada saat Soul Breaking Spear dan Snake Lens bersentuhan. Kemampuan roh pertamanya juga secara bersamaan berkedip. Itu adalah kemampuan roh yang telah membuat Tang San kesulitan besar, Shock. Titik tombak yang sedikit bergetar hanya menekan pusat garpu Snake Lens. Dua kemampuan roh besar, Purse, dan Shock, meletus dengan kekuatan penuh kekuatan roh yang murni ofensif Yang Wudi. Dan pada saat ini, cahaya putih dari Dead God Domain Tang San juga tiba-tiba berkembang, mengikuti tubuh Yang Wudi untuk sepenuhnya menutupi tombaknya. Ding, weng, dua suara berbeda bergema satu demi satu. Bunyi pertama adalah gemetar setelah tombak dan tombak. Bunyi kedua adalah deringan ular tombak. Terlepas dari apakah itu Sue King He, Porcupine Fish Douluo, atau Snake Lens Douluo, sebelum dimulainya pertempuran ini, tidak ada dari mereka yang mengantisipasi adegan seperti ini. Dengan dengusan tertahan, Snake Lens Douluo terbang mundur, Snake Lens di tangannya bergetar begitu keras hingga dia hampir menjatuhkannya. Seluruh tubuhnya menghadap ke atas, meludahkan seteguk darah, mundur sampai dia berdiri di sebelah Sue King He sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Wajahnya berubah pucat pasi, tanpa diduga ia menderita luka-luka berat dari tombak Yang Wudi. Meremehkan Yang Wudi adalah kesalahan terbesarnya. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa Spirit Douluo, dengan perbedaan level yang begitu besar, sebenarnya bisa menghasilkan tombak seperti itu. Yang lebih membingungkan adalah bahwa hanya kemampuan roh pertama dan kedua Yang Wudi yang memperkuat tombaknya, sedangkan dia sudah melepaskan kemampuan roh ketiga Snake Lens pada saat tabrakan, tetapi masih berakhir seperti ini. Bagaimana mungkin Snake Lens Douluo tahu bahwa Yang Wudi sebenarnya adalah kepala klan melanggar? Dia memiliki seluruh hidupnya meneliti bagaimana membuat serangannya lebih kuat, dan bahkan judul Douluo mungkin menderita ketika membandingkan serangan. Ini juga mengapa Tang San awalnya dikirim terbang oleh salah satu serangan Yang Wudi meskipun atribut tambahan dari 4 tulang roh besar serta cincin roh 100.000 tahun. Terlebih lagi ketika Yang Wudi sekarang tidak hanya menggunakan kekuatannya sendiri, tetapi juga berada dalam domain Dead God Tang San. Pada awal pertarungannya dengan Yang Wudi, Tang San telah memperhatikan bahwa jika domain Dead God dan kekuatan Yang Wudi digabungkan, mereka dapat mengalami lompatan kualitatif. Gaya pertarungan roh Yang Wudi memaksakan, cara mengesankan memaksakan maju tanpa rasa takut dan kekuatan serangan tanpa kompromi. Apakah itu dorongan domain Dead God untuk memaksakan sikap atau menyerang kekuatan? Keduanya membawa yang terbaik satu sama lain dengannya. Munculnya roh pembunuh yang sangat besar menyebar ke dalam hati Yang Wudi, segera membawa kekuatan serangannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di antara title Douluo, mungkin hanya Sword Douluo Chenshin dan title Douluo dengan Clear Sky Hammer yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya secara langsung dalam kekuatan serangan. Kekuatan serangan sejati Yang Wudi adalah semua pada Soul Breaking Spear. Meskipun kemampuan roh itu penting, dibandingkan dengan Spirit Master normal, dia sangat bergantung pada mereka. Lebih lanjut menambahkan kilasan kemampuan berevolusi domain Tang San Dead God Assault pada saat tombak dan tombak bertabrakan, baik memperkuat sisi mereka dan melemahkan lawan, itu segera menyebabkan efek yang tak tertandingi.
Itu sebabnya Snake Lance Douluo langsung mengalami kerugian besar dalam tabrakan antara kedua belah pihak. Ekspresi Sue Qinghe segera berubah menjadi tidak sedap dipandang, alisnya berkerut. Wajah pucat ular Lance Douluo juga berubah agak hijau, dan siapapun yang mengenalnya tahu bahwa judul Douluo ini sudah sangat marah. Gerakan Yang Wudi tidak berhenti. Setelah memaksa kembali Snake Lance Douluo dengan satu tombak, dia berbalik, kaki kanannya tertanam kuat di tanah, Soul Breaking Spear berayun-ayun, sudah diarahkan ke Porcupine Fish Douluo. Meminjam kekuatan dari memaksa Snake Lance Douluo, sikap Yang Wudi yang mengesankan semakin berkembang. Dalam pertempuran seperti ini, dia semakin berani saat dia bertarung, terutama ketika dia memegang keuntungan, kekuatan serangannya hanya akan terus meningkat. Dia mengikuti saran Tang San untuk tetap bertahan, tetapi untuk serangan murni Spirit Master seperti dia, serangan adalah pertahanan terbaik. Saat ini, Dugubo baru saja berhadapan dengan Porcupine Fish Douluo, dan tidak ada yang bertindak gegabah tanpa pemikiran sebelumnya. Napas gas racun Dugubo telah dihirup oleh Douluo Porcupine Fish, dan dia segera mengerti bahwa Douluo Porcupine Fish ini adalah seseorang yang ditemukan Sue Qinghe secara khusus untuk berurusan dengannya. Sangat jelas, lawan memiliki kemampuan untuk menelan racun dan mengubahnya menjadi kekuatan serangannya sendiri. Dengan kata lain, semakin banyak Dugubo menggunakan gas beracun atau racun, semakin kuat racun yang melekat pada duri lawan. Maka, Dugubo tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir, dan bahwa Porcupine Fish Douluo juga sepenuhnya mengunci semua ketidaksabaran dalam dirinya dan tidak menyerang dengan tidak sabar, karena ia jelas tahu bahwa dalam konfrontasi judul Douluo, bahkan jika ia lebih kuat dari Dugubo, dia mungkin masih belum berakhir menang. Serangan balik dari judul Douluo mendekati kematian benar-benar terlalu menakutkan. Jadi dia menunggu rekan senegaranya menyelesaikan Yang Wudi dan Tang San, kemudian bergandengan tangan untuk menghancurkan Dugubo. Dengan cara ini mereka tidak hanya memiliki peluang lebih besar untuk menang, tetapi juga tidak akan dengan mudah menerima kerugian. Dugubo tidak bergerak karena dia memikirkan tindakan balasan. Dia dengan jelas mengerti bahwa, di antara judul Douluo, selain pandai racun, dia adalah yang paling lemah di antara mereka semua. Dia pada dasarnya tidak bisa mengalahkan Douluo Porcupine Fish ini melalui konfrontasi, jadi bagaimana dia harus mengatasinya? Keduanya menunggu, tetapi hasilnya sama sekali berbeda dari apa yang mereka tunggu. Porcupine Fish Douluo memandang dengan ragu pada Snake Lance Douluo yang dipaksa kembali oleh tombak Yang Wudi, sementara Dugubo sangat gembira. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan seperti itu lewat begitu saja? Sambil bersalaman, dia merilis spirit avatarnya. Peluit panjang yang menusuk telinga muncul dari mulutnya, lampu hijau seperti batu giok meledak dari tubuhnya, cincin roh ketujuhnya melintas, tubuhnya yang kurus tinggi terus-menerus berubah di dalam cahaya hijau giok itu, melesat ke arah langit. Dengan sisik belah ketupat zamrud hijau, seperti lembaran demi lembaran batu giok hias, sosok manusia Dugubo telah menghilang, sekarang berubah menjadi ular raksasa berwarna hijau gelap. Lebih dari 30 meter, setebal per barel. Lebih dari setengah tubuhnya berdiri tegak, dikelilingi kabut hijau pekat. Tubuh besar setengah berbalik, ekor ular raksasa mencambuk menuju Porcupine Fish Douluo dari arah lain, membentuk serangan menjepit dengan Yang Wudi. Dan pada saat ini, berdiri di belakang Yang Wudi dan Dugubo, Tang San tersenyum. Dia tidak tersenyum karena keadaan, tetapi karena keberuntungannya. Memang, dua judul Douluo yang dikontrak Sue Qinghe sudah cukup untuk menyelesaikan Dugubo. Namun, keberadaan Yang Wudi, secara bersamaan menahan dua Master Spirit ini. Yang Wudi sendiri tentu saja tidak cukup, dia toh masih hanya roh Douluo. Tapi, Yang Wudi plus dirinya sendiri, bahwa tidak akan jauh dari judul Douluo dalam kekuatan. Yang sekarang sangat jelek karena peningkatan tubuh rohnya Porcupine Fish Douluo tiba-tiba bersiul dengan tajam. Meskipun diserang dari dua sisi, dia masih bereaksi dengan cepat, tubuh bulatnya tiba-tiba berkontraksi, cincin roh kelimanya segera berkembang dengan cahaya ungu, dan tubuh yang dikontraknya langsung melebar lagi seperti kilat. Hampir 100 duri berbisa yang menutupi tubuhnya dikeluarkan bersamaan, menembaki Yang Wudi dan Dugubo. Duri-duri yang dapat dilepas ini tidak hanya membawa racun Kaisar Fosfor Ular Giok Dugubo, tetapi secara bersamaan juga memiliki racun Porcupine Fish Spirit Master sendiri. Kekuatan ejakulasi yang kuat itu juga mencapai tingkat yang menakutkan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia juga dengan cepat mundur untuk sekali lagi bergabung dengan Master Spirit Ular Tombak. Dugubo jelas tidak memiliki cara untuk menghindar dengan tubuh besar itu, juga tidak berencana untuk menghindar.
Ekor ular raksasa menyapu ke depan lagi, membawa angin puyuh hijau gelap untuk menghalangi di depannya. Sifat ofensif yang Woody masih sangat menakutkan. Tombak pemecah jiwa bahkan tidak melambat, manusia dan tombak sebagai satu, cincin roh kelimanya menjadi cerah, api hitam menutupi seluruh tubuhnya, jari-jarinya menyentuh tanah, dan dia tiba-tiba menjalin sepenuhnya melalui duri racun itu. Pada saat yang sama dengan Porcupinevis Douluo mundur, dia menyeringai. Apakah duri racunnya mudah dihindari? Tiba-tiba, lebih dari setengah duri beracun di udara meledak, berubah menjadi serpihan yang tersebar di area yang luas. Tetapi jarak yang mereka cakup masih dikendalikan dengan sangat cerdik, tidak memengaruhi Spirit Master yang berpura-pura menjadi penjaga di sekeliling. Kelemahan yang Woody segera terungkap. Sebagai tipe Spirit Master Spirit serangan murni, dia segera tampak kurang saat bertemu dengan serangan yang bisa berubah. Dia juga tidak memiliki pikiran untuk mundur, hanya api hitam di tubuhnya yang tumbuh lebih kuat, dan kekuatan serangannya juga meningkat ke tingkat yang bahkan lebih menakutkan. Menggunakan pelanggaran untuk menghadapi pelanggaran adalah pilihan terbaiknya dalam situasi seperti ini. Dia lebih suka mengambil luka-luka sendiri, selama serangannya juga bisa menyerang lawan. Tetapi pada saat ini, bola cahaya kuning hijau yang berputar tiba-tiba muncul di depan Yang Woody. Itu tidak bergerak ke arahnya, melainkan lewat di bawahnya, bergerak melengkung dan berputar, terbang ke depan di sampingnya. Tepat ketika Porcupinevis, racun Douluo dan pecahan tulang belakang racun akan mengenai Yang Woody, bola cahaya kuning hijau itu tiba-tiba terbuka, berubah menjadi jaring raksasa. Dengan rotasi yang keras itu seperti perisai, menghalangi semua serangan. Itu adalah kemampuan roh ketiga Kaisar Perak Biru dari Sansan, Spiderweb Restraint. Kekuatan kemampuan roh tetap, tetapi teknik yang dapat digunakan bergantung pada pikiran guru roh itu sendiri. Dan dalam hal ini, Tangsan tidak diragukan lagi sangat revolusioner. Laba-laba cacat dari serangan kuat duri racun, berkontraksi ke arah Yang Woody. Tapi duri dan fragmen racun itu menembak terlalu cepat, dan semuanya menempel di sarang laba-laba. Tangsan tentu saja tidak akan membiarkan sarang laba-laba menjebak Yang Woody. Di bawah kendali kekuatan rohaninya, laba-laba terjalin dalam sekejap, membungkus duri-duri beracun itu dan melengkung menjadi bola besar. Tempat itu meringkuk persis di ujung tombak pemecah jiwa Yang Woody. Tombak pemecah jiwa menghantam bola laba-laba meringkuk dan, tanpa jeda, terus mendorong ke depan. Cincin roh pertama dilepaskan, ujung tombak menyentak, dan bola laba-laba melesat keluar, menabrak Master Spirit Porcupinevis. Dan Yang Woody's Soul Breaking Spear tiba-tiba meluas, cincin roh ketujuh sekarang cerah. Di bidang terus meningkatkan kekuatan serangan, Yang Woody benar-benar bisa berada di 3 teratas dunia Spirit Master, dan saat itulah termasuk semua judul Douluo. Kemegahan keemasan biru secara bersamaan bangkit dari tanah, 16 helai Kaisar Perak Biru langsung menjadi sangkar penjara untuk menyelimuti Porcupinevis Douluo. Meskipun penjara dengan level seperti itu pada dasarnya tidak sebanding dengan kekuatan level title Douluo, itu masih cukup jika hanya untuk menunda dia sebentar. Setelah semua, bahkan judul Douluo harus keluar darinya dengan menyerang. Dan dalam situasi seperti sebelum dia sekarang, momen singkat ini sudah cukup untuk mengubah hasilnya. Di sisi lain, Dugubo juga mengandalkan pertahanan kuat tubuh roh avatarnya untuk menahan serangan tulang belakang beracun. Meskipun serangan tulang belakang Porcupinevis Douluo sangat kuat, dihadapkan dengan skala pertahanan yang hebat dari avatar roh Dugubo, serta Dugubo juga menjadi ahli racun, ia hanya bisa memperlambatnya. Dengan Dugubo sekarang menjelma sebagai Kaisar Fosfor Giok-Giok yang sudah ada di tengah-tengah serangannya, meskipun dia melambat, dia masih terlalu dekat, dan terlalu kuat, dia pasti lebih cepat daripada ular tombak Douluo memasuki pertempuran. Di tengah efek serangan Yang Woody yang dibangun oleh Tangsan, Porcupinevis Douluo sudah dalam situasi yang sulit. Dalam keadaan seperti itu, ia mengungkapkan kekuatan judul Douluo. Menghadapi pengekangan di sekeliling, serangan kuat Yang Woody serta Kaisar Giok Fosfor Giok yang mengamuk, Porcupinevis Douluo membuat pilihan yang paling tepat. Tubuhnya sudah mengembang, cincin roh ketujuhnya tiba-tiba berkembang dengan cahaya. Hanya dalam sekejap, seluruh tubuhnya membengkak sekali lagi, tumbuh secara eksponensial dibandingkan sebelumnya. Di tengah-tengah proses ini, ia secara langsung mengabaikan pengekangan penjara perak biru, dengan paksa membuka kandang emas biru itu. Tepat sebelum Soul Breaking Spear Yang Woody bisa menyerang, seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi bola berdiameter 10 meter. Selain itu, duri yang hilang juga menyesali,
Ujung setiap duri sama kejamnya dengan Speeder Lances, hampir 3 meter panjangnya. Api hitam berkibar keluar, tombak Soul Breaking yang Woody didorong keluar dengan momentum puncak, cara mengesankan yang parah benar-benar mengalir ke tombak yang satu ini. Tidak peduli bagaimana lawannya berubah, tombak Soul Breaking tidak pernah berubah, masih puncak keputusasaan. Dan tepat pada saat ini, ular tombak Douluo di sisi lain juga bereaksi sama. Terluka oleh spirit Douluo seperti yang Woody adalah penghinaan yang luar biasa baginya, sehingga target serangannya adalah yang Woody secara alami. Tombak ular meninggalkan tangannya, terbang lurus ke arah yang Woody seperti sambaran petir di bawah pengaruh cincin roh kelimanya. Itu sedang menyerang musuh untuk mengangkat pengepungan. Perhitungan posisi Snake Lens Douluo sangat tepat. Jika tombak yang Woody menghantam Porcupine-Fish Douluo, maka Snake Lens-nya juga pasti akan menabrak yang Woody. Meskipun dia bukan seorang spirit master serangan murni seperti yang Woody, sebagai judul Douluo, jika ini semua dalam satu lemparan Snake Lens benar-benar memukul yang Woody, dia pasti akan kurang beruntung. Akankah yang Woody menghindar? Tidak, tentu saja tidak. Dia tidak akan pernah membiarkan momentumnya turun, dan momentum puncaknya Soul Breaking Spear dengan efek penguatan domain Dead God Tangsan masih percaya pada Porcupine-Fish Douluo yang diperluas dengan cepat seolah-olah dia tidak merasakan pendekatan Snake Lens. Dengan letupan lembut, seolah-olah ada sesuatu yang pecah, tubuh Porcupine-Fish Douluo yang sangat menggembung seperti balon yang muncul, tubuhnya yang bulat berdiameter 10 meter terbang keluar, memutar beberapa busur yang tidak teratur di udara sebelum jatuh di kejauhan. Ketika Soul Breaking Spear menghantam tubuh Porcupine-Fish Douluo, yang Woody merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah lawan sengaja membiarkannya menusuknya. Meskipun api hitam berhasil memasuki tubuh lawan, yang Woody masih merasa bahwa nyala hitamnya tidak menyebabkan banyak kerusakan. Ini secara tak terduga Porcupine-Fish Douluo mengambil inisiatif untuk melarikan diri dari pertempuran dan tidak dikirim terbang oleh serangannya. Tepat pada saat ini, siluet Tangsan tiba-tiba muncul di sebelah yang Woody, cahaya keemasan melindunginya, menghalangi Snake Lens Douluo Snake Lens dari depan. Tombak ular menembak dengan suara keras. Bahkan title Douluo tidak dapat menyebabkan kerusakan pada dirinya dalam 3 detik dari Invincible Golden Body. Tentu saja, penggunaan tubuh emas Invincible Tang oleh Tangsan terbatas. Seiring dengan memajukan pemahamannya tentang cincin roh dan tulang roh yang diberikan Xiao Wu kepadanya, Tangsan telah menemukan bahwa kematian tiba-tiba drop 8 tahap Xiao Wu dalam kemampuan roh ke-6-nya hanya dapat digunakan sekali sehari, dan tubuh emas terkalahkan ini bisa mencapai paling hanya digunakan 3 kali sehari. Berbeda dengan teleportasi yang bisa digunakan berulang kali, Porcupine-Fish Douluo memulihkan penampilannya dari sebelum menggunakan spirit avatar dan mendarat di sebelah Sue King He, dan karena dia tidak berani bertarung sendirian karena cedera sebelumnya, Snake Lens Douluo juga menangkap Snake Lens-nya di udara, membalas, dan mendarat di Sue sisi lain King He. Dalam pertukaran singkat, melawan ekspektasi Sue King He, timnya dari 2 judul Douluo secara tak terduga benar-benar dirugikan. Luka Snake Lens Douluo tidak ringan. Tubuh Porcupine-Fish Douluo juga mengeluarkan asap hitam, ekspresinya yang kejam bahkan lebih buruk. Meskipun dia mengandalkan kemampuan khusus dari avatar roh untuk melarikan diri dari medan perang, kekuatan serangan potensial yang Woody benar-benar terlalu besar. Api hitam serta kekuatan serangannya sendiri yang terkandung di dalam satu tombak itu menyebabkan kerusakan besar pada organ internalnya, luka-lukanya bahkan lebih serius daripada Snake Lens Douluo. Ini memang diakui karena kekuatan trio Tang sendiri, tetapi itu juga karena kedua judul Douluo ini meremehkan musuh. Bahkan jika Dugubo juga merupakan judul Douluo, mereka memandang rendah guru roh dari tingkat yang sama yang menggunakan racun. Tangsan dan Yang Woody bahkan lebih langsung diabaikan, sehingga mengarah pada serangkaian serangan berturut-turut ini. Mengernyit sedikit, Sue King He mengangkat tangan dan menghentikan 2 judul Douluo dari melemparkan diri ke dalam pertarungan lagi. Melihat trio Tang, matanya tiba-tiba mengungkapkan kekaguman, bagus sangat bagus. Layak putra Tang Hao, saya belum meminta nama mulia spirit Douluo ini. Kekuatan serangan yang tangguh. Aku takut tidak ada seorang pun di level spirit Douluo yang bisa melampauinya. Jika bukan karena pelanggaran kuat yang Woody, kedua judul Douluo meremehkan mereka masih tidak akan mengubah apapun. Di permukaan sepertinya Porcupine-Fish Douluo dan Snake Lens Douluo sebenarnya telah dikalahkan oleh spirit Douluo ini, tetapi Tangsan dan Dugubo memiliki efek yang bahkan lebih menghambat. Yang Woody mengangkat tombak Soul Breaking di tangannya, berbicara dengan ekspresi kaku, Yang Woody.
Berdiri di sisi kiri Sue Qinghe, ekspresi Snake Lens Doulo berubah. Mungkinkah Yang Wudi dari klan melanggar? Yang Wudi dengan bangga mengatakan, betul. Baru saja mengusir 2 gelar Doulo berturut-turut, saat ini sikapnya yang mengesankan telah mencapai puncaknya, dan dalam kondisi seperti itu rohnya dapat menunjukkan efek terbesarnya. Bahkan jika dia menghadapi judul Doulo dalam pertempuran tunggal sekarang, dia masih tidak akan kalah dengan cara yang mengesankan. Poin terkuat dari serangan Soul Breaking Spear murni adalah bahwa itu tidak akan kewalahan oleh cara lawan yang mengesankan, bahkan tekanan level title Doulo tidak dapat memengaruhi tampilannya. Sue Qinghe tiba-tiba mengerti, jadi begitulah adanya. The Breaking Clan of the Clear Sky School. Tidak heran Anda akan membantu Tang San. Yang Wudi mendengus dingin, Breaking Clan sudah lama tidak dikaitkan dengan Clear Sky School. Yang saya bantu adalah Tang San, yang tidak terkait dengan Clear Sky School. Kebenciannya pada Clear Sky School tidak akan berubah karena dia terkait dengan Tang San. Sue Qinghe tersenyum ringan, Tang San, kamu sudah memberi aku kejutan lagi. Sepertinya kecerdasan yang saya miliki masih belum lengkap. Anda selalu dapat menciptakan keajaiban. Namun, apakah Anda yakin masih bisa melarikan diri hari ini? Anda tidak memiliki pasukan untuk membantu Anda. Dalam istana kekaisaran Heaven Door saya, Anda tidak bisa terbang bahkan jika Anda menumbuhkan sayap. Bukankah lebih baik bagi kita untuk membahas persyaratan? Diskusikan persyaratan apa? Tang San bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang paling ia harapkan adalah mengulur waktu, tentu saja ia tidak terburu-buru untuk bertarung. Bahkan jika kedua judul Doulo keduanya terluka, bahkan Bak masih akan menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah diinjak 100 kali, apalagi kekuatan di tingkat ini. Jika mereka melakukan yang terbaik, kekuatan yang bisa mereka meledak bukanlah sesuatu yang bisa mereka blokir. Dengan kesempatan ini, Yang Wudi dan Dugubo juga bisa beristirahat sedikit untuk memulihkan apa yang telah mereka habiskan sebelumnya. Sue Qinghe tersenyum tanpa tergesa-gesa, berkata, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu. Keadaan dalam Heaven Door City saat ini sudah sepenuhnya dalam kendali saya. Benar, saya berkolaborasi dengan Spirit Hall. Selain itu, kali ini saya sudah memiliki 3.000 Spirit Hall Spirit Master menyusup ke surga Door City. Keluarga kekaisaran memiliki seluruhnya 4.000 Spirit Master, dan 2.000 diantaranya berada di tempat Grandmaster Anda untuk pelatihan, 2.000 lainnya menjaga istana kekaisaran. Sebagai putra mahkota, mereka secara alami akan mengikuti kiriman saya. Dengan kata lain, saya mengendalikan total 5.000 Spirit Master. Saya pikir, alasan Anda menembakkan sinyal tidak diragukan lagi untuk meminta bantuan dari 2 sisi. Satu adalah Seven Treasure Glazed Teal School di dalam Istana Kekaisaran, yang lainnya adalah Grandmaster Shrek Academy. Di antara 3.000 Spirit Master yang saya pindahkan dari Spirit Hall kali ini, ada 4 tetua Spirit Hall. Selain keduanya, masih ada 2 yang saat ini membawa 3.000 Spirit Master, termasuk 2.000 Spirit Master itu di dalam istana, untuk mengelilingi Seven Treasure Glazed Teal School. Tidak mungkin bagi mereka untuk membantu Anda. Mengenai sisi Grandmaster, belum lama ini aku mengirim surat kepada pemimpin keluarga kekaisaran Spirit Master yang saat ini berlatih di sana, memberitahunya bahwa Akademi Shrek mungkin memberontak dan untuk membuatnya mempertahankan pengawasan ketat. Bahkan jika Grandmaster memiliki prestise di antara para Spirit Master itu, masih tidak mungkin untuk mengirim Spirit Master keluarga kekaisaran untuk menyerang istana kekaisaran. Dan Spirit Master ini juga akan mengendalikan para siswa di Shrek Academy. Pada saat yang sama, untuk asuransi, saya juga mengirim 1.000 Spirit Hall Spirit Master untuk memantau Shrek Academy. Bahkan jika sesuatu berubah, mereka masih bisa menghentikannya secara instan. Tidak mungkin bagi para siswa akademi untuk menembus benteng ini. Pada titik ini, Sue Qinghe tertawa ringan. Meskipun awalnya aku berencana untuk menunda beberapa bulan sebelum pindah, dan kami sekarang telah sedikit menggesernya, bagaimana perencanaan selama bertahun-tahun ini akan menjadi sesuatu yang sendirian yang bisa kau manjakan? Di dalam istana ini masih ada 1.000 Spirit Master yang saya kendalikan secara pribadi, serta penjaga pribadi saya yang mengendalikan situasi. Jika ayah kekaisaran saya meninggal karena racun, secara logis saya akan menggantikan tahta. Pada saat itu, 2.000 Spirit Master di Shrek Academy itu tidak hanya akan mendengarkan perintahku, pada saat yang sama seluruh pasukan Heaven Door City akan berada di bawah komandarku. Saya adalah penguasa baru Heaven Door Empire. Bertahun-tahun pengalaman yang terkumpul bukanlah sesuatu yang bisa Anda hancurkan. Tekun hanya akan membiarkan Anda kehilangan hidup Anda yang berharga dengan sia-sia. Pada titik ini,
Sue Qinghe melangkah maju, senyumnya bahkan lebih kuat, perasaan perencanaan sebelumnya menggambarkan kepercayaan dirinya yang kuat. Jangan terus berjuang, apapun tujuanmu, pertama-tama kamu harus tetap hidup. Kanan, bahkan jika Anda tidak melakukannya sendiri, Anda masih harus memikirkan Xiao Wu yang memberikan hidupnya untuk Anda. Bahkan jika saya tidak tahu bagaimana Anda membangkitkan Xiao Wu, saya dapat melihat bahwa dia masih abnormal. Jujur saja, aku agak cemburu. Anda bisa mendapatkan cincin roh 100.000 tahun. Namun, saya bahkan lebih tertarik berdiri di kam yang sama dengan Anda. Anda seharusnya melihat bahwa saya adalah orang yang mencapai tujuan saya dengan cara apapun. Aku bahkan bisa mengesampingkan kebencian membunuh ayahku. Tang San, bersumpah demi saya, Anda dapat meningkatkan kondisi Anda. Selama Anda membantu saya dengan tulus, saya bahkan dapat membuat Anda di bawah hanya satu orang di Heaven Dou Empire dan di atas jutaan. Saya memikirkan bakat Anda, potensi Anda. Dari Yang Wudi yang senior berada di sini, saya dapat melihat bahwa Anda tidak lagi memiliki hubungan dengan Clear Sky School. The Clear Sky School adalah kura-kura dengan kepala di kulitnya, mereka secara alami tidak akan bertahan karena Anda. Bersumpah setia padaku, itu adalah pilihan terbaik Anda untuk masa depan. Menonton Sue Qinghe menunjukkan ketulusan membingungkan, Tang San mengangguk perlahan, meskipun aku sangat membencimu, aku harus mengakui bahwa kamu benar. Jika saya memilih untuk bersumpah setia kepada Anda, perkembangan masa depan saya tidak diragukan lagi akan menjadi berlari cepat di seluruh negeri datar. Namun, kondisi saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda setujui. Sue Qinghe sedikit tersenyum, berkata, itu tidak pasti. Anda masih meremehkan apa yang bisa saya tanggung. Mungkin, saya bisa menyetujuinya. Cahaya melintas di mata Tang San, saya punya dua kondisi. Karena Anda sudah tahu tentang Xiao Wu, Anda tentu juga mengerti bahwa saya pasti akan membalas Xiao Wu di masa depan. Kondisi pertamaku adalah untuk membunuh semua orang yang mengelilinginya dan Xiao Wu di Star Dou Great Forest, termasuk Chrysanthemum Dou Luo dan Ghost Dou Luo. Bisakah kamu setuju? Alis Sue Qinghe berkerut sedikit, tiba-tiba tidak menyangkal Tang San, melainkan merenungkannya, seolah-olah mempertimbangkan dengan baik pro dan kontra. Setelah waktu yang lama, dia perlahan mengangguk. Meskipun kondisi ini cukup sulit, saya bisa menyetujuinya. Tapi premisnya adalah bahwa kekuatanmu sendiri pertama kali mencapai level Dou Luo, maka aku bisa menyetujuinya. Karena hanya dengan menjadi judul Dou Luo Anda dapat memberi saya manfaat melebihi yang dari dua orang tua. Adapun yang lain, saya ingat bahwa Hulina tidak menyerang Anda. Selain dia, yang lain tidak masalah. Tang San dengan cermat mempelajari ekspresi dari dua judul Dou Luo di sebelah Sue Qinghe. Mendengar kata-kata Sue Qinghe, meskipun kedua judul Dou Luo ini memiliki ekspresi yang agak tidak sedap dipandang, bahkan dengan status mereka sebagai penatua Spirit Hall, mereka tiba-tiba tidak membantah Sue Qinghe. Hanya sedikit ini yang menunjukkan bahwa Sue Qinghe memiliki status yang sangat tinggi di Spirit Hall. Tetapi ketika Sue Qinghe sedang mempertimbangkan kondisi Tang San, dia benar-benar mempertimbangkan potensi Tang San. Dia adalah orang yang mengutamakan keuntungan, dan di dalam hatinya nilai Tang San lebih tinggi daripada dua gelar senior Dou Luo. Dia berbicara tentang menyetujui di masa depan, dan pada saat itu Chrysanthemum Dou Luo dan Ghost Dou Luo sudah tua, dengan hampir tidak ada lagi nilai untuk diekstraksi dari mereka. Perdagangan mereka untuk Tang San jelas sepadan. Melihat tatapan Tang San yang agak heran, Sue Qinghe tersenyum sedikit, Tang San, ini sudah cukup untuk membuktikan ketulusan saya. Saya jelas bukan orang baik, tetapi saya pasti akan mencapai apa yang saya janjikan. Tang San mengangguk, berkata, aku percaya kamu. Memang benar bahwa orang jahat lebih imut daripada orang munafik. Sue Qinghe mengungkapkan ekspresi ceria, itu berarti kamu setuju? Jika dia harus mengatakan siapa di dalam Heaven Dou City yang dia anggap paling penting, itu tidak akan Tang San di depannya, atau Master 7 Til Glazed School Til Ning Fengzi, melainkan Grandmaster Shrek Academy. Meskipun potensi Tang San sangat besar, dia hanya satu orang. Tapi Grandmaster bisa menumbuhkan Spirit Master yang kuat oleh puluhan ribu. Dan Tang San adalah satu-satunya murid Grandmaster. Jika dia setuju untuk membelot, maka Grandmaster secara alami tidak akan ada masalah. Dengan demikian, nilai satu Tang San sebenarnya terlalu besar. Selain Grandmaster, masih ada Akademi Shrek. Sue Qinghe sangat jelas memahami posisi Tang San di antara Shrek 7 setan, serta di Akademi Shrek. Tang San menggelengkan kepalanya, tidak, aku masih belum setuju.
Saya hanya mengatakan saya memiliki dua kondisi. Itu tadi hanyalah yang pertama. Sue Qinghe sedikit tersenyum, berkata, kalau begitu bicaralah. Saya bahkan dapat setuju untuk mengorbankan dua judul Douluo. Apakah masih ada sesuatu yang tidak bisa saya lakukan? The Heaven Dou Empire membentang setengah benua. Dengan dukungan Spirit Hall, sangat mungkin bahwa masa depan hanya akan memiliki satu kekaisaran. Mendengar Sue Qinghe mengatakan ini, Tang San tidak bisa menahan dingin dari hatinya, segera menyadari rencana Spirit Hall. Bahkan jika dia saat ini masih tidak mengerti mengapa Sue Qinghe dapat memiliki posisi yang tinggi dan dukungan tanpa syarat dalam Spirit Hall, dia dapat membayangkan bahwa jika Spirit Hall mendukungnya seperti ini, dengan dukungan dari semua Spirit Hall, Star Luo Empire sama sekali tidak bisa bersaing dengan Heaven Dou Empire. Dan pada saat itu, Balai Roh akan menyatukan benua melalui surga Kekaisaran Dou. Ini jelas paling mudah diterima oleh orang awam. Mulai dari ketika Spirit Hall tidak berusaha untuk menghancurkan klan naga biru petir biru dan melukai sekolah Til 7 harta karun, seluruh rencana besar sudah dijalankan. Dengan penghancuran dua sekte besar, tidak hanya posisi dominan Hall Spirit di dunia guru spirit menjadi lebih berbeda, itu juga setara dengan menyapu dinding Heaven Dou Empire. Clear Sky School disegel, tidak lagi menjadi masalah. Bahkan jika mereka membuka kembali gerbang mereka lagi, mereka hanya akan memiliki murid yang berhubungan langsung, kurang dalam jumlah. Dan dengan Seven Treasure Glazed Til School dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan di puing-puing, selain Spirit Hall, faksi dengan kekuatan Master Roh terbesar di surga Dou Empire adalah keluarga Kekaisaran Heaven Dou. Jadi, pertama-tama, pihak Heaven Dou Empire tidak akan memiliki pertahanan.